Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang pemuda somobong yang menendang seorang nenek pemulung. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, embun masih menggantung di daun jati, dan kabut tipis menyelimuti persawahan yang mengelilingi desa Karangjati, salah satu desa tenang di pinggiran Yogyakarta. Burung-burung berkicau riang, petani sudah mulai membajak sawah, dan suara adzan subuh baru saja reda beberapa saat lalu. Namun, di antara kesederhanaan itu, sebuah suara menderu memecah keheningan. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala melaju pelan namun mencolok di jalan sempit beraspal kasar. Semua kepala menoleh. Anak-anak desa berhenti bermain. Ibu-ibu yang sedang menyapu halaman menyingkir ke pinggir jalan. Mobil itu bukan milik siapapun di desa. Itu milik Raditya. Raditya, pemuda 25 tahun, pewaris tunggal keluarga Hartadi. Ayahnya pengusaha tambang nikel dan pemilik beberapa hotel di pusat kota. Setelah sang ayah jatuh sakit, Raditya mengambil alih semua urusan bisnis. Ia sering menyebut dirinya raja kecil di desa itu. Berpakaian jaket kulit, kacamata hitam, dan jam tangan yang lebih mahal dari harga sawah milik warga, Raditya keluar dari mobil. Ia berjalan ke warung kopi milik Pak Darto, tapi bukan untuk ngopi, melainkan sekadar menunjukkan bahwa ia lebih dari siapapun di situ. "Lihat tuh, Radit datang lagi," bisik seorang pemuda desa. "Iya, kemarin aja dia beli rokok sebatang. Bayarnya selembar 100.000, nggak minta kembalian," sahut yang lain. Gaya hidupnya kayak orang Jakarta, padahal tinggalnya di sini. Namun Raditya tidak peduli. Ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Semua orang memandangnya, entah kagum atau kesal, itu bukan urusannya. Ia tahu satu hal, uang bisa membeli segalanya, termasuk hormat orang-orang desa yang dianggapnya bodoh dan miskin. Siang itu, Raditya kembali ke mobilnya dan memacu kendaraan ke arah pasar desa. Ia ingin membeli cerutu impor dari kenalan yang biasa mengantar barang selundupan lewat terminal lama. Saat memasuki kawasan pasar, jalanan menjadi sempit dan ramai. Ia membunyikan klakson keras. Tak sabar. Tepat di depan mobilnya, seorang nenek renta sedang memungut botol plastik dari selokan. Baju lusuhnya basah terkena lumpur, dan tubuhnya gemetar karena usia. Itu Mbah Sari, pemulung yang tiap hari berjalan dari kampung ke pasar untuk mengumpulkan barang bekas. Ia tidak mendengar klakson Raditya. Wajah Raditya memerah. Ia menginjak rem mendadak, membuka pintu mobil dengan kasar, dan melangkah cepat menghampiri Mbah Sari. "Hei, nenek tua, nggak lihat mobil? Dasar pengganggu jalan," bentaknya. Mbah Sari mengangkat wajah perlahan. Mata tuanya menatap kosong, seakan terlalu lelah untuk menjawab. Tanpa berpikir panjang, tangan Raditya terangkat dan menampar pipi Mbah Sari. Suaranya nyaring, membelah suasana pasar yang tiba-tiba sunyi. Semua mata tertuju ke mereka. Beberapa orang merekam dengan ponsel. Tidak ada yang berani mendekat. Mbah Sari terdiam. Perlahan ia menyentuh pipinya yang memerah. Dengan suara lirih namun tajam, ia berkata, "Nak, hidup ini berputar. Kau tinggi hari ini, tapi ingat langit tak pernah tidur. Doa orang kecil bisa menembus batas langit, lebih cepat dari yang kau sangka." Raditya tertawa sinis dan kembali ke mobil. Ban mobilnya meninggalkan jejak di jalan becek. Ia tidak tahu bahwa langkahnya baru saja memasuki jalur yang tak akan pernah sama lagi. 3 hari setelah insiden di pasar, cuaca di desa Karangjati berubah muram. Langit mendung seperti menyimpan sesuatu. Tapi di rumah mewah keluarga Hartadi, Raditya masih bersantai di balkon lantai 2. Secangkir kopi impor dan rokok mahal menemaninya memandangi sawah dari kejauhan. Ia tersenyum kecil, merasa dirinya tak tersentuh. Kejadian menampar Mbah Sari sudah ia lupakan. Menurutnya, itu bukan hal besar. Namun dunia mulai bergerak diam-diam. Di kota, perusahaan tambang milik keluarganya tengah diguncang isu besar.
Salah satu proyek di Kalimantan ternyata ilegal. Pemerintah menyegel lokasi tambang, dan dana investasi senilai miliaran rupiah dibekukan. Wartawan mulai berkeliaran di depan kantor pusat perusahaan. Telepon dari pengacara berdatangan. Karyawan mulai gelisah. Tapi semua itu belum diketahui Raditya. Sore itu, Pak Suryo, asisten pribadi ayahnya, datang tergesa membawa dokumen. Wajahnya tegang. Mas Radit, kita kena masalah besar. Proyek tambang ditutup. Polisi sudah periksa kantor pusat. Beberapa akun bank diblokir. Raditya meletakkan kopinya. Tenang, Sur. Masalah kayak gitu biasa. Nanti juga selesai. Bapak kan punya banyak koneksi. Tapi Pak Suryo tidak tertawa. Bapak kena serangan jantung barusan. Sekarang dirawat di rumah sakit Sarjito. Darah Raditya seakan turun ke kaki. Ia bergegas menuju mobil, tapi tidak sadar kalau sopir pribadinya sudah tidak datang sejak pagi. Dengan tergesa, ia mengemudi sendiri ke kota. Sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk. Namun, ia masih belum percaya bahwa semuanya bisa benar-benar hancur. Di rumah sakit, ia melihat ayahnya terbaring lemah. Selang menempel di hidung, dan monitor jantung berbunyi pelan. Seorang perawat berbisik bahwa ayahnya hanya bisa berbicara sedikit. Ketika Raditya mendekat, ayahnya menggenggam tangan Raditya dengan lemah. Jaga, semua. Radit, jangan sombong. Itulah kata terakhir sang ayah sebelum tak sadarkan diri. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari televisi. Seorang pejabat menyebut nama keluarga Hartadi dalam daftar tersangka korupsi pertambangan nasional. Wartawan berdiri di depan gerbang rumah. Kamera merekam wajah Raditya yang kebingungan. Tak sampai seminggu, rekening keluarga dibekukan. Pihak leasing datang menarik mobil-mobil mewah. Karyawan perusahaan melakukan aksi protes karena gaji mereka tertahan. Rumah keluarga Hartadi menjadi sepi, kosong dari aktivitas. Hanya suara burung malam yang kadang terdengar dari pepohonan di halaman belakang. Raditya mencoba menghubungi teman-temannya, orang-orang yang dulu selalu tertawa bersamanya di klub malam atau pesta villa. Tapi tak ada satupun yang menjawab panggilannya. Ia baru sadar betapa kesepian itu terasa saat uang tidak lagi berbicara. Namun semuanya belum berhenti di sana. Itu baru permulaan dari badai yang akan datang. 3 minggu berlalu sejak rumah keluarga Hartadi kehilangan cahaya. Bukan hanya secara harfiah, karena listrik benar-benar diputus, tapi juga secara batin. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi percikan cahaya dari lampu gantung kristal di ruang tamu. Rumah itu kini seperti bangunan kosong yang ditinggal penghuninya. Raditya masih tinggal di situ, sendiri. Sang ibu telah pergi ke rumah kerabat di Solo setelah tak kuat menahan malu. Ayahnya masih terbaring koma di rumah sakit dengan biaya yang kini tak bisa dijangkau. Tabungan terakhirnya habis dalam seminggu. Tak ada lagi gaji, tak ada lagi kiriman uang. Rumah mewah itu pun sudah masuk daftar lelang. Raditya membuka kulkas. Kosong. Ia menyalakan keran. Airnya keruh. Ia pergi ke warung Pak Darto, yang dulu ia pandang sebelah mata. Tapi kali ini bukan untuk pamer, melainkan meminta beras seplastik kecil. Pak Darto memberinya tanpa banyak bicara. Di sudut jalan, beberapa warga mulai berani bergosip terang-terangan. Lihat tuh, Raditya jalan kaki sekarang. Dulu songong banget, sekarang ngelamun tiap hari. Kasihan juga sih, tapi ya mungkin ini pelajaran buat dia. Raditya mendengarnya, tapi ia tak punya tenaga untuk marah. Rasa lapar dan kantuk berkepanjangan membuat tubuhnya lemas. Ia tidur di sofa tua yang busanya keluar. Tikus kadang lewat di bawah meja. Malam hari, ia hanya menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, mengapa semua ini terjadi begitu cepat. Hingga suatu pagi, selembar surat datang. Amplop dari pengadilan negeri. Surat perintah pengosongan rumah. Semua aset sudah dilelang. Dan ia punya waktu 3 hari untuk pergi. Raditya tertawa kecil. Pahit. Ia menggenggam surat itu seperti menggenggam keping terakhir harga dirinya. Tanpa tujuan, ia berjalan ke arah hutan kecil di ujung desa.
Duduk di batu besar dekat sungai, menatap air yang mengalir. Ia tak tahu harus kemana. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Matahari semakin tinggi, tapi hatinya semakin redup. Dan pada saat itulah, tak jauh dari tempat ia duduk, terlihat sosok nenek tua sedang mengais plastik di pinggir sungai. Punggungnya bungkuk. Gerakannya lambat namun teratur. Raditya terpaku. Itu Mbah Sari, nenek yang pernah ia tampar. Untuk sesaat, waktu seolah membeku. Dan entah kenapa, dada Raditya terasa sesak. Seakan seluruh dunia menunduk, mengingatkan bahwa inilah awal dari pertanyaan besar yang akan menunggu jawabannya. Raditya berdiri terpaku. Angin pagi menggerakkan dedaunan di sekitarnya. Seolah alam pun tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Beberapa meter di depannya, Mbah Sari sedang memilah botol plastik dari tumpukan sampah di tepi sungai. Tubuh tuanya tampak rapuh, namun gerakannya tetap tekun. Raditya ingin berbalik, ingin lari, tapi kakinya tak mau bergerak. Tenggorokannya kering, dan matanya panas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kecil, sangat kecil. Tiba-tiba, Mbah Sari menoleh. Mata mereka bertemu. Tak ada kejutan, tak ada kemarahan di wajah nenek itu. Hanya tatapan lembut dan diam. Mbah Sari tersenyum pelan. "Nak Radit, kamu sehat?" Raditya menunduk. Hatinya tercabik. Saya gak punya tempat tinggal lagi, Mbah." Tanpa berkata apa-apa, Mbah Sari mengangkat karungnya, lalu berjalan pelan melewati Raditya. Tapi sebelum jauh, ia berhenti dan menoleh. "Kalau kamu mau ikut, rumahku kecil, tapi masih cukup buat duduk dan numpang ngopi." Raditya tak sanggup menjawab. Ia hanya mengikuti langkah nenek itu, seperti anak kecil yang kehilangan arah dan akhirnya menemukan seseorang yang menunjukkan jalan pulang. Rumah Mbah Sari berada di pinggiran desa, berdinding bambu dan beratap seng yang karatan. Lantainya tanah. Di depan rumah, ada sebatang pohon pisang dan 2 pot kecil berisi tanaman cabai. Mbah Sari mempersilakan Raditya duduk di bangku kayu reot. Beberapa menit kemudian, ia keluar dari dapur membawa segelas teh hangat dan sepiring singkong rebus. "Maaf, cuma ini yang ada," katanya pelan. Raditya memandang teh itu lama. Tangannya gemetar saat menerima. Ia menunduk, dan air matanya jatuh, menetes ke atas singkong rebus. "Saya yang dulu nampar Mbah. Tapi kenapa Mbah masih mau nolong saya?" Mbah Sari tersenyum. "Nak, kalau aku balas tamparanmu dengan benci, apa bedanya aku dengan kamu waktu itu?" "Sini." Hanya suara ayam dari kejauhan yang terdengar. "Sakitmu bukan karena tamparan itu," lanjut Mbah Sari. "Sakitmu itu karena hatimu dulu terlalu tinggi. Sekarang, Allah sedang ngajari kamu cara melihat dunia dari bawah." Hari itu, Raditya tidur di rumah bambu Mbah Sari. Ia tak ingat kapan terakhir kali bisa tidur nyenyak. Meskipun tanpa kasur empuk, tanpa AC, tanpa lampu gantung. Tapi di sana, ada kehangatan yang tak bisa dibeli dengan semua uang di dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak kejatuhannya, Raditya merasa hidupnya belum benar-benar berakhir. Hari demi hari, Raditya tinggal di rumah bambu Mbah Sari. Awalnya canggung, penuh rasa bersalah. Tapi Mbah Sari memperlakukannya seperti cucu sendiri. Setiap pagi mereka sarapan singkong atau bubur jagung, lalu bersama-sama menyusuri jalanan desa untuk memulung barang bekas. Raditya tak pernah membayangkan hidup seperti ini. Dulu ia memilih dasi dari rak kayu jati. Kini ia memilih botol plastik dari tempat sampah. Dulu ia berjalan di karpet merah hotel. Kini di jalan becek penuh lumpur dan debu. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai merasakan arti dari usaha. Dari setiap kaleng bekas yang ia jual ke pengepul, ia mendapatkan Rp500. Kecil, tapi itu hasil dari keringat sendiri. Suatu sore, saat sedang memilah barang di belakang pasar, Raditya menemukan kipas angin rusak. Ia membawanya pulang, membongkar kabelnya, membersihkan baling-balingnya, dan setelah berjam-jam mencoba, kipas itu menyala. Matanya berbinar.
Ia merasa seperti menemukan secercah cahaya di tengah reruntuhan hidupnya. Keesokan harinya, ia mencoba memperbaiki radio bekas yang disumbangkan warga. Lalu Rich Cooker. Lalu setrika. Tangan yang dulu hanya tahu menandatangani cek, kini terampil memutar obeng dan menyambung kabel. Mbah Sari memperhatikannya dari kejauhan, tersenyum bangga. Wah, sekarang jadi montir elektronik, tuh? Godanya. Raditya tertawa kecil. Ya semacam. Tapi kayaknya ini bisa jadi jalan, Mbah. Dengan modal papan bekas dan spanduk lusuh, ia membuka lapak kecil di pinggir jalan desa. Tulisannya sederhana. Terima perbaikan barang elektronik. Harga rakyat. Awalnya hanya 1-2 warga yang datang. Tapi setelah tahu hasilnya memuaskan dan harganya murah, makin banyak yang mempercayakan kulkas dan televisi mereka pada Raditya. Bahkan, ada yang memberi barang rusak sebagai sumbangan agar ia bisa membangun kembali hidupnya. Namanya mulai dibicarakan lagi di desa. Tapi bukan sebagai anak sombong keluarga Hartadi. Kini orang-orang mengenalnya sebagai Radit si tukang servis. Yang ramah, yang jujur, yang tak malu mencuci tangannya penuh oli, asal bisa bantu warga. Suatu malam, saat sedang menyapu halaman, Raditya menatap langit penuh bintang. Ia menghela napas panjang. Dulu, bintang-bintang itu ia anggap kecil, karena ia merasa dirinya lebih tinggi. Sekarang, ia tahu, justru dirinya yang kecil. Dan bintang-bintang itu tetap di sana, menyaksikan segala yang berubah. Diam-diam, tapi setia. Malam itu, hujan turun deras di desa Karangjati. Rintiknya menghantam atap seng rumah Mbah Sari seperti denting suara yang tak mau berhenti. Raditya duduk di lantai tanah, menutup kipas rusak dengan plastik, sementara Mbah Sari sibuk menutup celah di jendela agar air tidak masuk. Mbah, rumah ini kuat juga ya. Udah tua, tapi masih berdiri. Mbah Sari tersenyum. Rumah tua, kalau isinya ikhlas, biasanya lebih tahan badai. Raditya mengangguk pelan, tapi pikirannya tak diam. Sudah hampir setahun sejak semuanya hancur. Ia tak tahu bagaimana kabar ayahnya. Ibunya pun tak pernah mengirim kabar lagi. Ia terlalu malu untuk bertanya, terlalu takut untuk berharap. Pagi harinya, hujan reda, dan seorang lelaki datang menghampiri lapak kecilnya. Wajahnya serius, pakaiannya rapi. Mas Radit, tanyanya. Raditya mengangguk pelan. Iya, saya. Ada yang bisa dibantu. Lelaki itu menyerahkan kartu nama. Ternyata ia perwakilan dari yayasan sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan desa. Mereka mendengar tentang Raditya dari cerita warga dan media lokal yang tanpa sengaja menulis tentang lapaknya. Kami ingin mengajak Mas Radit kerja sama. Kami sedang cari pelatih keterampilan buat pemuda desa lain. Raditya terdiam. Ia belum pernah ditawari hal seperti ini sejak hidupnya runtuh. Lelaki itu melanjutkan. Bukan gaji besar, tapi cukup. Dan ini bukan soal uang. Ini soal kepercayaan. Kami lihat Mas Radit punya cerita yang bisa jadi inspirasi. Beberapa hari kemudian, Raditya mulai mengisi pelatihan kecil di balai desa. Ia mengajarkan cara memperbaiki radio, menyolder kabel, dan membaca rangkaian sederhana. Para pemuda duduk melingkar, mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka tak melihatnya sebagai mantan orang kaya. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang pernah jatuh, lalu bangkit. Suatu sore, setelah pelatihan, seorang remaja datang menghampiri. Mas Radit, dulu aku pernah lihat Mas di TV. Waktu papa saya kerja di tambang bapakmu. Raditya menoleh, jantungnya berdegup. Tapi sekarang, saya lebih bangga kenal Mas di sini. Beneran. Kata-kata itu menancap dalam. Lebih tajam dari hinaan, lebih hangat dari pujian. Ketika malam tiba, Raditya duduk di depan rumah, bersama Mbah Sari. Ia menatap langit, lalu berkata lirih, Mbah, saya nggak tahu apa semua ini akan terus baik. Tapi saya udah nggak takut lagi. Mbah Sari memandangnya lama, lalu menjawab, karena kamu udah belajar bahwa yang membuat hidup bernilai bukan apa yang kita punya,
Tapi apa yang kita lakukan dengan hati? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara adzan dari masjid desa terdengar sangat dekat di telinga Raditya. Hari itu, matahari bersinar lembut di atas desa Karangjati. Angin semilir membawa aroma rumput basah dan suara ayam dari kejauhan. Raditya baru selesai mengajari sekelompok pemuda cara memperbaiki speaker aktif. Tangannya masih kotor oleh jelaga solder, tapi wajahnya penuh semangat. Ketika ia hendak menutup lapak kecilnya, suara deru mobil mewah terdengar dari kejauhan. Tak biasa. Mobil itu melintasi jalan desa yang sempit dan akhirnya berhenti persis di depan lapaknya. Dari dalam mobil, seorang wanita turun, berpakaian rapi, dengan tatapan gugup. Raditya membeku. "Ibu." Wanita itu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Iya, Radit. Ini ibu." Untuk sejenak, dunia seakan berhenti. Suara burung pun seolah diam. Raditya berjalan pelan mendekat, dan ketika ia cukup dekat, ibunya memeluknya erat, seperti takut kehilangan untuk kedua kalinya. "Maafkan ibu. Ibu tinggalkan kamu. Ibu takut waktu itu. Semuanya hancur. Ibu pergi ke Solo, lalu ke Jakarta. Sekarang ayahmu sudah meninggal, Radit." Raditya menutup mata. Air matanya jatuh. Tenang tapi berat. Ia memeluk ibunya lebih erat, tanpa kata. Karena kadang, luka paling dalam tidak butuh penjelasan. Cukup dipeluk sampai hati tenang. Setelah beberapa saat, ibunya bercerita bagaimana ayah Raditya sempat siuman sebelum wafat. Dan yang disebutnya terakhir adalah nama Raditya. Kata bapak, "Kamu harus jadi lebih baik dari dia. Jangan pernah lari dari kesalahan." Raditya menunduk. "Aku juga salah, Bu. Banyak sekali. Tapi kamu sudah berubah, Nak. Lihatlah, bahkan warga desa yang dulu takut sama kamu, sekarang hormat." Saat itu, Mbah Sari muncul dari belakang rumah. Ia membawa 2 gelas teh hangat dan sepotong pisang rebus. "Silakan, Bu. Mas Radit sekarang bukan anak manja lagi. Sudah bisa ngasih makan tikus-tikus elektronik," canda Mbah Sari. Ibu Raditya tertawa pelan. Ada kelegaan yang tak bisa disembunyikan. Sore itu, mereka bertiga duduk di beranda bambu, menikmati teh dan obrolan ringan. Raditya tahu, masa lalunya tak bisa ia ubah. Tapi hari ini, ia punya kesempatan untuk membangun masa depan yang tak perlu disesali. Dan untuk pertama kalinya, suara tawa kembali terdengar dari rumah kecil itu. Bukan tawa yang dipaksakan, tapi tawa yang lahir dari luka yang perlahan sembuh. Pagi itu, langit Karangjati berwarna biru jernih. Lapak servis Raditya sudah berubah. Tak lagi berdiri dari papan bekas, melainkan dari kayu kuat hasil gotong royong warga. Di depannya terpasang papan nama sederhana, Raditya Teknik Perbaikan dan Pelatihan. Warga berdatangan. Ada yang membawa kipas rusak, ada yang sekadar menyapa. Beberapa anak muda sibuk membantu di dalam, sambil belajar membongkar speaker dan menyolder kabel. Kini Raditya bukan hanya tukang servis, tapi juga pembimbing. Ia berbagi ilmu tanpa pamrih, dengan sabar dan rendah hati. Mbah Sari duduk di kursi bambu di pojok lapak, membawa rantang kecil berisi gorengan dan teh hangat. "Radit, makan dulu. Jangan kerja terus," katanya lembut. Raditya tersenyum. "Siap, Mbah. Nanti kalau sudah beres kabel ini." Hari itu juga, seorang kepala desa dari dusun tetangga datang menemuinya. "Kami dengar lapak Mas Radit ini bukan cuma servis, tapi juga ngajar. Bisa nggak buka pelatihan di desa kami? Anak-anak muda kami butuh kegiatan positif." Raditya mengangguk. "Insya Allah bisa, Pak. Kalau memang niatnya bantu, saya siap." Semenjak hidupnya jatuh, Raditya tak pernah lagi bicara soal impian. Tapi sekarang, ia tahu impian tak harus besar. Cukup bisa bermanfaat. Cukup bisa membuat orang tersenyum. Itu pun sudah cukup tinggi untuknya. Suatu sore, ketika langit mulai kemerahan, Raditya duduk di bawah pohon jambu di samping rumah Mbah Sari. Ia memandangi desa yang dulu ia pandang rendah.
Kini tempat itu menjadi guru, menjadi pengasuh, menjadi ladang bagi dirinya menanam arti hidup. Tiba-tiba, seorang bocah kecil menghampirinya. "Mas Radit, bener ya dulu Mas orang kaya?" Raditya tertawa kecil. "Iya, dulu. Terus kenapa sekarang Mas nggak kaya lagi?" Raditya menghela napas. "Karena dulu aku nggak ngerti mana yang benar-benar berharga." Bocah itu mengangguk, meski belum paham sepenuhnya. Tapi Raditya tak keberatan. Ia tahu, anak itu pun kelak akan mengerti. Seperti dirinya yang butuh waktu untuk benar-benar melihat. Hari semakin gelap. Angin sore membelai pelan. Dan di bawah langit Karangjati, seorang mantan pewaris harta kini berjalan pelan di jalan kampung, memikul nama barunya. Raditya, pemuda biasa yang belajar luar biasa dari tamparan, dari keruntuhan, dan dari tangan penuh kasih seorang nenek pemulung. Hikmah cerita. Dari kisah Raditya, kita belajar bahwa kesombongan dan ketidakpedulian pada sesama bisa menjadi awal kehancuran hidup. Namun, dengan kerendahan hati, kerja keras, dan keikhlasan, Allah akan membuka jalan baru yang penuh berkah. Setiap ujian adalah cara Allah membersihkan hati dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 155. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seolah nyata, dengan tujuan agar kita semua bisa mengambil pelajaran darinya. Setiap tokoh dan kejadian dalam cerita adalah rekaan, namun nilai-nilai dan pesan moralnya bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kamu merasa tersentuh atau mendapatkan pelajaran dari kisah ini, silakan tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.